Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 5, di mute dulu dong yang nggak ini dulu, di mute dulu deh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek apa tugas besar dari manajemen media sosial. Nah, di sini kami proyek presentasinya di depan ada bukan kopi tapi teman terbaik untuk setiap minuman. Teman terbaik untuk setiap momen santai Anda. Nah, di sini ada produk kami itu Profi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sebut aja satu persatu. Ada Hanoto, ada Helmi, ada Evan, ada Denis Deskara, sama ada Alif Maulana. Nah, next di sini jelasin eh, tentang kita nih, tentang produk ini. Nah, pertama ada logonya di sini. Nah, di sini jelasin tentang authentic jelly for modern living, yang mana Fruity Jelly Drink ini merupakan sebuah sebuah brand minuman kekinian yang menghadirkan kombinasi dari buah sama jelly. Habis itu ini didirikan 25 September 2025, hadir dengan semangat baru, dan di sini kami berkomitmen menghadirkan produk berkualitas yang sehat, higienis, dan berinovasi dengan tren gaya hidup sehat ke depannya. Nah, di sini pertama ada konten plan di aduh sorry ini salah, ini harusnya di bulan Oktober. Nah, yang pertama di tanggal 13 Oktober menciptakan yang pertama itu kan poster digital kan ya kontennya. Di sini di platformnya Instagram poster digital judulnya teaser produk baru Ruby Jelly Drink, terus tujuannya awareness di mana di sini kayak menampil apa ya buat dari poster ini tuh kayak kita buat penasaran konsumen. Nah, terus yang kedua tanggal 17 Oktober konten ini lanjutan dari produk yang coming soon itu. Nah, kita menampilkan kayak produk minumannya yang tadinya disensor jadi nggak disensor, kayak oh ini produk baru kita, menu baru kita, jadi ada fruity rasa strawberry. Nah, terus untuk konten yang ketiga, ini konten poster yang menjelaskan alasan kuat kayak kenapa sih harus membeli Fruity, karena di situ Fruity ada kayak manfaatnya gitu, kayak ada 100% jelly, sweet test, sama menggunakan fresh water dan best pack gitu. Nah, di sini ada konten plan di bulan November. Nah, konten untuk itu ada konten keempat. Di sini kita menampilkan konten di posternya itu kita menampilkan poster menu yang mana di menu tersebut dibuat dengan tujuan kayak memberikan informasi tentang di dalam pos tersebut kayak ada minuman apa aja yang ada dan komposisi apa aja yang ada di dalam minuman tersebut. Sini ada konten yang kelima dibuat tanggal 21 November. Ya, tujuan utamanya untuk menarik perhatian kayak konsumen. Di sini kita pakai poster yang kayak ada poster ISO speed kayak buat ya gimmick-gimmick aja cuman di tampilan awalnya, tapi ya itu buat narik konsumen. Terus di sini ada konten yang ke-6, 30 November. Tujuan utama ini untuk mengkampanyekan mendorong perilaku kayak hidup sehat. Karena kan awal kita ngajak buat orang-orang yang punya tumbler atau punya cup itu boleh bawa langsung. Jadi nanti bisa pakai tumbler gitu untuk produk minuman kita biar nggak apa ya, biar bisa ngurangin limbah plastik lah seenggaknya gitu. Terus di sini ada konten plan di bulan Desember, tanggal 1 Desember. Sini kita membuat video pendek dengan tujuan utama untuk membangun kredibilitas dan mendorong pertimbangan eh, dan konten motion graphic. Terus di sini yang ke-8, ini mostly kita kontennya rata-rata isinya motion graphic yang mana ya kita buat satu-satu, kita nggak ada tampil secara langsung sih, kita belum karena waktunya pada saling bentrok. Nah, terus ini ada konten yang ke-9, formatnya platform Instagram, format video Reels, habis itu judulnya kayak yang itu tuh kayak waktunya Proofy. Nah, di sini menempatkan Proofy sebagai teman terbaik dan mengarahkan penonton langsung ke akun Instagram mereka. Nah, di sini ada konten yang pertama, tadi judulnya teaser produk Proofy, platform Instagram, ini udah jelasin alasannya sebagai konten perdana, tujuannya yaitu tadi untuk menjual, melainkan untuk membangun rasa penasaran, goal ini awareness, tujuan utamanya menciptakan rasa penasaran dan kesadaran. Habis itu kayak message-nya kayak ya ini ada sesuatu minuman yang manis, terus di sini ada captionnya, ada CTA-nya juga, sama ada hashtagnya Proofy Jadi Drink, buah asli dan minuman. Nah, untuk selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya. Nah, di sini selanjutnya untuk ide konten yang kedua ya. Di sini yang kedua posternya itu tentang menu baru Jelly Drink.
Nah, jadi judul ide konten yang kita pilih yaitu peluncuran menu baru Raffi Jelly Drink, platform yang kita gunakan Instagram. Terus ini format kontennya juga masih termasuk poster ya, tapi poster bentuk digital. Terus strateginya awareness ya, masih milih strategi ini karena kita poster ini dirancang untuk memperkenalkan menu baru Jelly Drink dari Raffi secara visual dan menarik tanpa penjelasan detail yang berlebihan. Terus juga fokus tuh utama konten yaitu membangun kesadaran brand bahwa Raffi itu terus berinovasi. Terus yang ketiga, next aja tuh langsung tiga. Nah, ini ada konten yang ketiga yang kita buat. Di sini kontennya juga masih poster digital. Terus judulnya itu Why Sold by Raffi Jelly Drink. Ya, kenapa maksudnya itu harus beli Raffi Jelly Drink? Karena di sini udah dijelasin di captionnya. Nah, terus strateginya itu yang kita pilih awareness dan engagement juga. Terus strategi awareness ini dipilih karena konten poster ini bertujuan untuk memperkenalkan brand Fluffy Jelly Drink pada audiens Instagram. Nah, di sini juga jelasin poster menampilkan warna brand, visual produk, serta keunggulan utama seperti kayak ini nih ada 100% jelinya, terus sweetness, sama fresh water, sama kemasannya terbaik pokoknya. Terus goals atau tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran audiens terhadap brand Fluffy. Terus tujuan utamanya juga memperkenalkan Fluffy sebagai minuman jelly yang segar. Terus kayak message-nya yaitu Fluffy Jelly Drink adalah minuman jelly bahan 100% jelly asli, rasa manis yang seimbang, air segar, dan kemasan yang menarik. Nah, di sini udah ada ya captionnya, ada juga di IG kenapa harus pilih Fluffy Jelly Drink, karena setiap tegukan dibuat dari jelly asli ya. Next, selanjutnya yaitu ada di ide konten yang keempat. Kontennya ini kayak tentang our menu, itu menu-menu yang ada di Fluffy Jelly ya. Itu ada Fluffy Jelly original, jeruk, melon, mangga, dan strawberry. Di sini platform yang digunakan juga masih Instagram, terus format kontennya masih berbentuk poster, strateginya masih awareness dan consideration. Strategi yang kita pilih yaitu karena konten ini bertujuan untuk mengenalkan seluruh variannya yang ditawarkan kepada para audiens atau customer ya. Terus dipilih juga karena daftar menunya itu detail, kita ngejelasin bahan utamanya seperti original, terus ada rasa jeruk, ada melon, mangga, strawberry. Terus ini juga digunakan untuk memudahkan audiens membandingkan dan memilih produk. Goals atau tujuannya memberikan informasi yang lengkap tentang variannya. Terus tujuan utamanya yaitu menampilkan keragaman pilihan menu di Fluffy Jelly Drink. Ada yang original dan 4 varian buah. Key message-nya yaitu Fluffy Jelly Drink menawarkan berbagai pilihan rasa buah yang segar dan nikmat. Disajikan dengan kombinasi khas jelly, susu, dan es batu. Terus captionnya warning, Fluffy Jelly is addictive. Dijamin langsung segar dan bikin mood naik. Semua varian dijamin fresh dengan buah asli. Terus call to actionnya, ayo spill, mau coba yang mana dulu. Terus selanjutnya ada di ide konten yang kelima. Nah, di ide konten yang kelima, yaitu kita pakai gambar ini ya, Speed. Speed pernah minum di mari. Itu judul ide kontennya, terus platform yang digunakan Instagram, format kontennya itu poster digital, strateginya awareness. Nah, kita milih strategi awareness dan engagement ini dipilih karena menggunakan figur publik yang sangat dikenal yaitu Ice of Speed. Ya, itu untuk menarik perhatian dan memicu interaksi. Strategi conversion dipilih karena headline dan tagline-nya yaitu gak mau yakin gak mau cobain. Ya, ini bikin orang buat pada FOMO gitu dah penasaran. Terus strategi share-nya itu ada awareness juga, tujuannya meningkatkan keingintahuan audiens. Terus tujuan utamanya menciptakan hype dan awareness bahwa minuman ini telah dicoba atau disukai oleh Ice of Speed. Terus key message-nya, minuman ini telah dicoba oleh Ice of Speed, seorang influencer besar. Next, ide konten yang keenam. Nah, di sini kita ada poster digital, platform juga Instagram. Di sini ada bawa tumbler. Maksud dari bawa tumbler ini untuk mengurangi limbah.
plastik, terus aman untuk diri sendiri, lebih praktis pada saat kerja gitu. Strateginya masih awareness dan aksi call to action. Strateginya dipilih untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya membawa tumbler sehingga gaya hidup baru. Maksudnya supaya berkurang gitu limbah-limbah. Strategi aksi dipilih karena poster ini juga menyertakan ajakan eksplisit untuk melakukan kebiasaan tersebut dengan menunjukkan manfaat dan waktu yang tepat untuk membawa tumbler sehingga mendorong perubahan perilaku. Terus goal satu tujuannya yaitu mendorong dan meningkatkan partisipasi audiens dalam gerakan mengurangi sampah ya. Tujuan utamanya juga ada memperkenalkan dan mempromosikan kebiasaan membawa tumbler itu sebagai solusi yang praktis, aman, dan ramah lingkungan. Kayak message-nya yaitu bahwa tumbler sendiri adalah langkah sederhana untuk mengurangi limbah plastik, aman untuk kesehatan, dan lebih praktis yang bisa dilakukan saat kerja dan bepergian. Captionnya itu kamu mungkin berpikir, ah cuma satu botol saja, tapi kalau ribuan pelanggan Raffi di seluruh Indonesia membawa tumbler mereka, dampak positifnya akan luar biasa. Call to action-nya yaitu jangan tunda lagi tumbler mana yang kamu pakai hari ini untuk order Rufi. Next. Nah, di sini konten yang ketujuh yaitu konten yang berbentuk video reels. Ini udah diposting di Instagram, terus strateginya yaitu engagement dan consideration. Alasan kita memilih strategi ini yaitu dipilih karena videonya menggunakan format yang akrab, kayak simulasi chat gitu yang menanyakan kayak BTW enak gak sih? Terus untuk memicu interaksi dan rasa penasaran para customer. Strategi ini dipilih karena video ini fokus pada keunggulan produk, terus meyakinkan audiens bahwa brand ini adalah pilihan yang tepat sekaligus menampilkan varian produk yang tersedia. Tujuannya yaitu membangun kredibilitas produk melalui testimoni yang disajikan secara relatable dan menarik, sekaligus memberikan informasi mendasar tentang nilai jual. Tujuan utamanya meyakinkan audiens bahwa Fluffy Jelly Drink meskipun awalnya dicoba-coba, terbukti enak, lezat, dan bergizi, dan murah, sehingga membuat pelanggan ketagihan. Key message-nya yaitu Fluffy Jelly Drink adalah minuman kekinian dengan kombinasi buah segar, jeli lembut, lezat, bergizi, dan murah, yang dijamin membuat siapapun ketagihan. Caption-nya ini dia kisah nyata customer yang awalnya penasaran, malah jadi pelanggan setia. Kami jamin sekali lagi, kami jamin sekali coba, kamu gak bakal cari yang lain. Next. Di sini konten yang ke-8 juga kita masih menggunakan video Reels. Platformnya di Instagram judulnya yaitu Waktu Frafi Solusi Instan Pelepas Haus dan Panas. Di video ini kita menggunakan strategi call to action dan awareness. Nah, ini dipilih karena video ini secara jelas mempresentasikan masalah. Kayak masalahnya itu kayak haus, terus cuaca panas, dan langsung menawarkan solusi tunggal, kayak waktunya Frafi gitu. Mendorong audiens untuk bertindak atau mencari membeli produk. Strategi ini didukung dengan penekanan pada manfaat produk. Contohnya kayak kesegaran buahnya dan 100% buahnya itu asli. Tujuannya yaitu memicu audiens untuk mengasosiasikan perasaan haus atau panas dengan kebutuhan akan fruity sehingga mendorong pembelian impulsif dan meningkatkan top of mind awareness sebagai solusi minuman segar. Nah, ada tujuan utamanya yaitu mempromosikan Profi Jelly Drink khususnya varian strawberry sebagai minuman yang terbuat dari 100% buah asli. Key message-nya yaitu Profi adalah jawaban instan untuk mengatasi rasa haus dan panas menawarkan kesegaran buah yang asli untuk membuat hari menjadi lebih ceria dan berwarna. Captionnya, at haus panas, jawabannya Profi. Stop pusing, waktunya refresh total, rasakan kesegaran 100% buah asli yang langsung buat harimu makin berwarna. Call to action-nya yaitu haus, panas, waktunya Fruity. Di sini ada hashtag juga yang kita gunakan yaitu hashtag Fruity Jelly Drink, hashtag 100% buah asli, dan hashtag banyak manfaat. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan ide konten 9. Ide 9, konten 9. Nah, baik sini ada konten 9 itu yang judulnya itu teman terbaik di setiap momen. Nah, di sini kan platformnya di Instagram, formatnya kontennya itu ada video reels.
Lalu sih strateginya awareness sama engagement. Kenapa milih ini? Strategi awareness itu karena video ini memperkenalkan brand Fluffy kepada audiens, termasuk menampilkan profil Instagram dan brand statement. Kayak bukan copy, tapi teman terbaik untuk setiap momen sertai Anda. Nah, strategi assessment ini digunakan melalui visual chat yang interaktif dan musik yang menarik. Kayak tujuan itu adalah mendorong audiens untuk mengunjungi dan mengikuti akun Instagram Fluffy. Nah, tujuan utama itu menarik perhatian audiens menggunakan jiggle yang viral atau familiar, lalu mengarahkan mereka untuk melihat brand profile. Kayak message-nya itu ada teman terbaik untuk setiap momen santai. Captionnya itu di konten 9 ini, bosan sama minumannya gitu-gitu aja. Coba minuman jelly yang punya double kenikmatan. Seperti itu. CTA-nya itu cobain minuman jelly yang punya double kenikmatan. Lalu di situ ada hashtag-nya. Next. Nah, di sini ada analisis akun Instagram Fluffy. Fluffy ini kayak akun Instagram misalnya yang bergerak di bidang minuman non kopi, khususnya jelly drink. Nah, ini brand ini tuh memposisikan produknya sebagai minuman santai yang dapat dinikmati berbagai momen dengan konsep fun dan fresh. Identitasnya itu ditampilkan secara jenis melalui bio yang mencantumkan jenis produk, lokasi usaha di Depok, serta jam operasional harian. Kayak akun itu menunjukkan kayak diarahkan sebagai akun bisnis yang informatif. Nah, di sini analisis data akunnya itu kayak di sini ada postingannya ada 6, pengikutnya ada 36, mengikutinya ada 28, lalu tayangan 30 hari terakhir itu ada 3,2 ribu. Nah, data ini kan menunjukkan bahwa akun masih berada pada tahap pengembangan ya. Kayak sudah memiliki exposure yang cukup baik. Next. Nah, di sini lanjutannya adalah performa kontennya. Kayak berdasarkan tampilan feeds and reels-nya. Kayak setiap konten itu memperoleh rata-rata 140, 235 tayangan. Jadi terus jumlah tayangannya sudah lebih tinggi dibandingkan jumlah pengikut. Kayak terus hal ini tuh menunjukkan kayak konten ini Fluffy telah ngejangkau pengguna di luar followers. Lalu sini ada konten yang diunggah didominasi oleh Reels dengan tema informasi menu, pengenalan produk, dan konten branding dan pengumuman. Lalu tampilan visual itu secara visual akun @fruvi.id yang memiliki ciri konsisten, dominasi warna hijau, krem, dan pink dengan lalu desain clean dan rapi, lalu identitas rapi dan mudah dikenali. Lalu sini eh, ada kesimpulannya gitu. Akun Instagram Fluffy itu kayak akun bisnis yang masih baru namun telah menunjukkan profil jangkauan yang cukup baik dan dari visual itu sudah terbentuk secara keseluruhan. Akun ini menunjukkan potensi positif dan membangun awareness dengan melalui Instagram. Next. Nah, ini analisis Instagram 30 hari terakhir. Kayak periode itu dari 15 November sampai 14 Desember. Nah, di sini tayangan impresifnya itu kayak total tayangan ada 3.176.000 kayak sumber tayangan, lalu pengikut 77%, lalu bukan pengikutnya itu ada 29,3%. Nah, data ini kayak menyatakan bahwa mayoritas tayangan ini masih berasal dari pengikut, namun hampir sepertiga tayangan sudah datang dari pengguna non-pengikut. Kayak menandakan ini konten ini melalui menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu yang kedua ini ada akun yang dijangkau. Akun yang dijangkau itu ada 401 akun dan pertumbuhannya itu ada kurang lebih 317,7%. Nah, ini angka ini kayak menunjukkan adanya peningkatan jangkauan yang sangat signifikan dalam 30 hari terakhir. Kayak menandakan peningkatan fasilitas akun. Lalu yang ketiga ini ada jenis konten yang berdasarkan tayangan. Kayak postingan feeds-nya itu ada 73,8%, Reels-nya itu ada 24,7%, dan story-nya itu 1,5%. Yang ini paling besar berasal dari postingan feed, sedangkan Reels memberikan kontribusi tambahan terhadap isu konten. Next. Sini ada yang lanjutan kayak tadi, yang empat itu ada interaksi, engagement. Kayak total interaksi itu ada 248 sumber interaksi, lalu pengikut itu ada 77,9%, lalu bukan yang pengikutnya itu ada 22,1%.
Interaksi ini kayak pengikutnya menunjukkan bahwa audiens sudah mengenal brand lebih aktif dengan audiens baru. Nah, ini yang terakhir lima, sorry, yang lima jenis konten berdasarkan interaksi kayak postingan feed itu 68,8%, terus 30,0%, lalu story itu 1,2%. Lalu yang terakhir nih kesimpulannya berdasarkan kayak data insight tadi, kayak aku Akuisiran Survei ini mengalami peningkatan jangkauan yang cukup besar dalam 30 hari terakhir dengan total tayangan mencapai 376 interaksi dan tayangan masih didominasi oleh pengikut namun kontribusi non pengikut sudah terlihat postingan feed menjadi format konten yang paling berperan baik maupun interaksi diikuti oleh Reels. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada postingan yang pertama nih kita analisis. Yang pertama ini dari impresi, jangkauan, dan kesadarannya. Yang pertama ada views. Yang pertama ini ada views. Ya, views ini kita dapat di angka 218 tayangan. Atau bisa juga disebut impresi atau jangkauan. Jadi orang yang kita dapetin, jangkauan yang kita dapetin dari postingan yang pertama ini. Angkanya nunjukin jumlah akun yang terexpose pada konten ini. Jadi dasar yang baik untuk membangun kesadaran merek. Jadi buat awareness, jadi biar orang-orang tahu brand kita ini sama produk baru yang bakal datang. Selanjutnya ada kinerja interaksi. Di sini ada engagement, total interaksinya ini ada 23 interaksi. Ini merefleksikan seberapa menarik postingan pertama ini bagi audiens. Selanjutnya ada likes. Di sini kita dapat 22 likes. Interaksi didominasi oleh likes. Di sini sih banyakkan likes ya. Terus selanjutnya di sini ada analisis sumber audiens. 75 interaksi itu datang dari pengikut dan sisanya ini 25% datang dari orang random. Jadi kayak audiens random. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada postingan yang kedua. Di sini jangkauan atau impresinya nih kita dapat 243 views. Jadi lebih banyak dari yang sebelumnya. Berarti angka yang barunya ini lebih lebih menjangkau lebih banyak lagi. Di sini postingan itu isinya tentang menu baru jadi drink. Jadi jatuhnya ke engagement atau awareness. Selanjutnya kinerja interaksi engagement. Jadi total interaksi di sini ada 23 interaksi. Yang di sini tapi cuma like aja. Meningkat dari yang sebelumnya like-nya cuma komentarnya jadi mas cuma tidak dapat komentar di sini. Selanjutnya analisis sumber audiens. Pengikutnya di sini lebih menurun dari yang sebelumnya ya. Sekarang pengikutnya cuma 73,9%, sementara sisanya yang non pengikut atau random. Yang selanjutnya, di postingan ketiga. Di sini isinya why should buy Fluffy Jelly Drink. Jadi kenapa kita harus membeli produk ini? Ya, di sini dari postingan yang ketiga ini kita dapat impresi ada tayangan total jadi 231 tayangan. Ya agak sedikit menurun dari postingan sebelumnya. Tapi kinerja interaksinya ada 24 interaksi berarti meningkat dari yang sebelumnya. Di sini masih sama kayak yang sebelumnya juga, dia dapat 24 likes. Komentarnya masih kosong juga. Terus selanjutnya sumber audiensnya ini sama kayak yang postingan yang pertama, dia pengikut 75% dan sisanya non pengikut atau random. Selanjutnya,
Selanjutnya ada analisis postingan ketujuh. Di sini kita lihat insight atau jangkauannya di sini ada 21 like, satu komentar, dan misalnya ini. Di sini yang pertama ini kinerja tayangan dan retensi 7 video reels ini berhasil meraih 174 tayangan. Hmm, tapi retensinya signifikan, berarti pengulangannya lebih signifikan. Waktu total tontonnya 11 menit 33 detik. Waktu tonton rata-ratanya hanya 5 detik. Hal ini diperkuat juga oleh tingginya tingkat lewat Reels yang mencapai 83,6%, mengindikasikan bahwa mayoritas penonton meninggalkan konten sebelum selesai. Selain itu, konten ini gagal mengarahkan penonton ke langkah selanjutnya karena mencatat nol aktivitas profil. Selanjutnya ada kinerja interaksi atau engagement. Postingan mencatat total 22 interaksi, di mana hampir seluruhnya didominasi oleh likes, dan sisanya ini ada satu komentar. Selanjutnya ada analisis sumber audiens dan pertumbuhan. Di sini sumber audiensnya ini paling gede dari followers. Lebih gede dari yang sebelum-sebelumnya 91,3%. Terus sisanya itu yang non-followers, yang random. Selanjutnya ada analisis demografi pemirsa. Di sini menunjukkan konten ini berhasil mencapai target pasar yang spesifik. Mayoritas pemirsa berasal dari Indonesia. Jadi sesuai dengan target, dengan rentang usia dominan antara 18 sampai 24 tahun, yaitu remaja. Sesuai juga dengan target. Dan sisanya 25 sampai 34 tahun. Secara gender, pemirsa sedikit didominasi oleh perempuan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada analisis postingan 8. Di sini ada 4 poin. Saya akan membacakan poin pertama dulu. Jadi postingan dari sini berhasil mendapatkan 142 tayangan. Namun seperti video sebelumnya, retensi penonton menjadi tantangan utama. Waktu tonton rata-rata per penonton hanya 5 detik. Terus poin yang kedua ada video ini mencatat total 21 interaksi. Sama seperti postingan sebelumnya, semua interaksi tersebut adalah suka sebanyak 21 angka. Suka yang dominan menunjukkan bahwa konten disukai oleh penonton yang melihatnya. Terus poin yang ketiga, sebagian besar interaksi berasal dari audiens yang sudah ada. Dengan 85,7% dari interaksi datang dari pengikut. Sementara itu 14,3% interaksi berasal dari bukan pengikut organik. Poin yang keempat, ada video ini tuh menggunakan template yang sedang tren, yaitu format obrolan chat atau lirik lagu menjadi motion grafis. Tujuannya adalah mem- menempatkan profil sebagai teman baik atau pelipur lara yang konsisten tagline Instagram yang ditampilkan. Next. Yang pertama ada kinerja tayang dan retensi. Postingan Reels ini memiliki jangkauan yang paling tinggi di antara data yang ada, yaitu mencapai 210 tayangan. Poin yang kedua ada kinerja interaksi. Postingan ini mencatat total 8 interaksi yang merupakan angka interaksi tersendiri dari data yang diberikan. Poin yang ketiga ada analisis sumber audiens dan pertumbuhan. Mayoritas interaksi 75% datang dari pengikut, sementara 25% interaksi berasal dari bukan pengikut. Poin yang keempat ada analisis demografi. Analisis pemirsa menunjukkan bahwa demografi target pasar sangat luas. Mayoritas adalah tentang usia 18 sampai 24 tahun. Next. Next. Nah, di sini ada perhitungan KPI atau Key Performance Interaksi postingan 1 sampai 3. Jadi ini engagement rata berdasarkan view. Rumusnya ER sama dengan interaksi dibagi jumlah view. Di sini saya nggak akan
menjelaskan caranya, jadi langsung aja ke intinya. Jadi di sini ada tiga inti. Poin yang pertama ada jangkauan tertinggi. Postingan menu baru, tiga postingan pertama memiliki tayangan tertinggi dengan total 243, menunjukkan bahwa pengumuman produk baru adalah topik yang paling efektif dalam meraih audiens di feed. Poin yang kedua ada engagement rate tinggi. Postingan coming soon, postingan pertama itu memiliki engagement rate tinggi sebesar 10,55%, yang berarti presentase tinggi dari akun yang melihat postingan ini melakukan interaksi. Poin yang ketiga ada dekat 23 sampai hingga 24, didominan oleh likes, menegaskan bahwa konten Anda disukai oleh audiens Anda. Di sini ada postingan 7 sampai 9. Jadi poin yang pertama itu jangkauan tertinggi, postingannya itu menu baru. Postingan 9 memiliki tayangan tinggi 210, yang menunjukkan bahwa audiens senang dengan video motion grafik yang interaktif. Poin yang kedua ada engagement rate. Postingan video ini berjudul customer review dan konfirmasi kelezatan Fruity. Postingan 7 ini memiliki engagement rate tertinggi sebesar 14,78%. Poin yang ketiga ada konsistensi interaksi. Semua postingan menunjukkan tingkat interaksi yang sangat dekat, dalam kurung 22 hingga 21%, didominasi oleh likes, menegaskan bahwa konten Anda disukai audiens Anda. Oke, next. Nah, di sini tuh ada perbandingan ya, perbandingan dari postingan 1 sampai 3, 7 sampai 9. Itu ada total tayang postingan 1 218 dengan total interaksi 23, 22 like, 1 komentar, 0 dibagikan, 0 repost. Aktivitas profilnya 1 kunjungan profil, 0. Jangkauan non followernya 25%. Di analisisnya itu konten sangat relevan dan disukai dengan minat audiens yang sudah mengikuti akun Anda. Simpulannya adalah menarik bagi para pengikut sehingga ada interaksi komentar. Terus postingan gue itu ada total time dengan 243, 23 likes, 0 komentar, 0 dibagikan, 0 repost, 1 kunjungan profile, 0 followers, dengan jangkauan non followers 26,1%. Dengan analisis menyumbangkan 73,9% dari total interaksi. Persentase ini sangat mirip dengan postingan sebelumnya. Kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa pengumuman menuju baru memiliki daya tarik yang lebih luas. Itu ada postingan ketiga dengan total time 231 dengan 24 likes, 0 komentar, 0 dibagikan, 0 repost, dengan aktivitas profil 0, 2 Ini. kunjungan profil, 0 followers. Jangkauan follower 25. Analisisnya, angka ini konsisten dengan postingan sebelumnya, memperkuat bahwa konten ini sangat aktif untuk memelihara loyalitas dan minat audiens yang sudah ada. Kesimpulannya, ini adalah eh, ini adalah diperlihatkan konten berhasil bahwa orang di profil ini tetap asal. Lanjut aja ke postingan 7 ya, postingan mungkin belum cukup meyakinkan mereka untuk menekankan tombol follow. Jadi di sini ada rangkuman perbandingan postingan 1 sampai 3 dan 7 sampai 9. Jadi langsung aja ke poinnya. 7 sampai 9 itu unggul dalam awareness dan reach. Jangkauan konten pada 7 9 ini secara konsisten mencatat jumlah tayang dan impresi yang lebih tinggi dibandingkan 1 sampai 3. Presentase jangkauan dari non pengikut juga kuat, pesan lebih universal, serta format konten yang mudah dikonsumsi. Membuat postingan 7 sampai 9 berperan penting dalam memperluas exposure brand dan membangun brand awareness awal. Postingan 1 sampai 3 kuat dalam engagement dari audiens yang loyal. Meskipun jangkauan postingan 1 sampai 3 relatif lebih rendah, tingkat interaksi yang dihasilkan cenderung lebih stabil dan didominasi oleh 75%. Secara keseluruhan, postingan 79 maupun aset penting untuk tahap awareness dan reach, sementara postingan 1 sampai 3 lebih efektif dalam menjaga engagement audiens loyal. Tantangan utama dari kedua kelompok konten adalah kurang kuatnya dorongan aksi lanjutan.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.